Ketemu lagi. Selamat siang teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini ya. Yes. Kita akhirnya launching trailer dan official poster Perayaan Mati Rasa. Itu dia yang udah ditunggu sama teman-teman media, dan tadi udah kita lihat 2 kali official trailernya dan juga official posternya. Prilly, Sinemaku kembali ini di awal tahun akan tayang dan langsung menggebrak dengan perayaan Mati Rasa. Ini gimana sebagai Prilly di Sinemaku kan produser untuk jurnal marketing dan lain-lain, ini gimana Bril? Dari awal tahun udah ngegas nih Sinemaku nih. Silakan Bril. Sebenarnya kan ini sudah disiapkan dari tahun lalu ya. Jadi sebenarnya total prosesnya tuh kurang lebih 2 tahun. Terus di awal Januari kemarin kita sudah mengumumkan bahwa kita akan memproduksi Perayaan Mati Rasa. Dan setelah melewati script development, kita milih pemain yang lain karena pada saat itu kita mengumumkan hanya Iqbal kan, Ya. yang lainnya belum ada. Di Sinemaku dari tahun lalu ya. Iya. Tahun ini benar. Nah, terus akhirnya udah melewati proses syuting, editing, dan sekarang udah siap, trailernya dilihat, posternya juga dilihat sama publik dan teman-teman media. Yang pasti senang banget karena Sinemaku Pictures itu kan beberapa film terakhir selalu disebut PH Gen Z, Iya, film betul. Gen Z. Saya pastikan kali ini film Perayaan Mati Rasa bukan hanya untuk Gen Z, karena bisa dilihat tadi di trailernya kita mengangkat keluarga. Ya. Kita juga mengangkat suami istri di sini dengan adanya Pak Dudi Sasono dan Bu Yunik Priscilla. Kita juga mengangkat konflik quarter life crisisnya orang-orang dengan Iqbal dan bandnya dan juga Uta. Kita juga mengangkat adik kakak gitu. Ya, anak pertama, anak kedua, anak kedua. Dan kemarin kita sudah melakukan FGD dan special screening dengan beberapa komunitas. Komunitasnya itu komunitas yang isinya tuh justru mereka para orang tua gitu. Dan mereka bilang bahwa film Perayaan Mati Rasa ini cocok banget ditonton sama orang tua karena menjadi orang tua itu kan kata mereka selalu belajar setiap harinya, nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua. Jadi dengan mereka nonton Perayaan Mati Rasa, mereka jadi tahu, oh itu yang dirasakan sama anak aku. Terus ada satu kalimat yang paling aku ingat, keluarga yang harmonis bukan berarti anaknya tidak bermasalah. Aduh. Karena selama ini kan, yang anaknya bermasalah tuh anak broken home gitu, anak yang keluarganya patah, enggak juga. Kayak di film Bolehkah Sekali Saja Aku Bertanya sih? Iya, itu kan broken home, abusive. Tapi di Perayaan Mati Rasa kita bisa melihat bahwa keluarga ini tuh baik-baik aja. Dan papa mamahnya adalah pasangan yang saling mencintai, suami istri yang hangat. Tapi kenapa anaknya bermasalah? Nah, itu kan yang belum diangkat sama Sinemaku ya, bahwa tidak anak yang patah bukan berarti dari keluarga yang patah gitu. Dan itu realitas yang terjadi di masyarakat itu Indonesia. Itu realitas yang terjadi gitu, kayak perasaan keluarganya baik-baik aja kok anaknya gini. Kan kita sering ngedengerin kayak gitu kan. Sering banget, betul. Perasaan mama papanya so sweet kok adik kakaknya nggak akur sih gitu. Nah di Perayaan Mati Rasa inilah kita membuka beberapa sudut pandang gitu dari keluarga dan juga anak gitu. Prilly Latukonsina, tepuk tangan buat Prilly. Kami Prilly gak akan sendiri di sini karena kita akan panggil sutradaranya. Yes, betul. Dan juga produser kembali dari Sinemaku Pictures, ada Ibu Yani Damayani dan juga Umay Syahab. Silakan Ibu Yani sebagai produser dan juga Umay Syahab sebagai sutradara dari Perayaan Mati Rasa. Kita undang Umaynya sebagai sutradara dulu ya, sebagai pemain, nanti bersama dengan pemain yang lain. Dipisah ya, biar nggak tertukar. Bisa, supaya tidak tertukar. Nah, hai. Tapi boleh oke, teman-teman media mau mengabadikan bertiga dulu. Boleh, silakan foto dulu bertiga, boleh. Silakan. Boleh lihat sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri silakan. Oke, di tengah silakan, di tengah. Nggak ada, tengahnya kosong nih. Ada nih, tengah depan sini nih. Nah, ya. Sebelah kanan silakan, sebelah kanan. Oke, siap. Terima kasih. Ini Bro Baker udah foto, tapi kita pengen ngobrol. Tadi udah ngobrol sama Prilly, Bu Yani. Perihal tadi Prilly bilang setelah kita lihat trailernya, oh ternyata nggak selalu buat Gen Z kok, film Sinemaku kali ini buat keluarga. Bahkan ada banyak POV, orang tua, kakak adik, sahabat, dan lain-lain gitu. Nah ini di awal 2025 ini Bu Yani, gimana mengakomodir yang luar biasanya di dalam film ini, banyak yang diperlukan. Ada ngebandnya, persahabatannya, orang tuanya, ini gimana sebagai rumah produksi mengakomodir ide cerita yang luar biasa ini Bu Yani? Sebenarnya bisa dilihat dari dirinya ya. Kan dirinya Gen Z ini kan
Gen milenial. Jadi sebenarnya perayaan Mati Rasa tuh salah satu bentuk, mungkin saya sebagai orang tua yang udah punya anak seusia sama Prilly dan Umay gitu. Oh iya. Iya, saya seumuran, kita seumuran banget Wow. soalnya. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang tua kan juga suka disalahin sama anak saya, tapi belum tentu juga kan orang tuanya yang salah gitu loh. Karena makanya saya bilang bikin dong film yang memang bisa buat orang tua juga jadi cerminan orang tua gitu loh. Jadi orang tua mungkin di satu sisi bukan cuma ngajarin dan mendidik dan segala macam gitu loh. Ada sisi dimana ya orang tua salah ya saatnya minta maaf. Mungkin di film ini nanti akan terlihat gitu loh. Film keluarga yang bukan Gen Z doang. Ini adalah film kelima dramanya Sinemaku yang bukan Gen Z, percaya Ya, gitu loh. bukan hanya Gen Z gitu ya, tapi bisa Karena mencakup semua buat segmen. saya sebagai orang tua ini cukup banyak menggambarkan apa yang saya rasain sebagai orang tua gitu loh. Dan anak-anak yang punya orang tua mungkin juga bisa banyak mengambil hikmahnya dari sini. Oke, itu dia Ibu Yani, terima kasih. Kita ke Umay sebagai sutradara ya. Umay sebagai sutradara disupport penuh dari jajaran produser yang ada di samping kanan lo, May. Ini gimana lo mendelivery dari sebuah ide cerita? Jadinya lo lebih leluasa gak sih kerjain Perayaan Mati Rasa dengan support full gini, May? Sebenarnya terima kasih juga sebelumnya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah pada hadir untuk acara trailer dan poster launch Perayaan Mati Rasa. Sebenarnya Perayaan Mati Rasa tuh buat gue sendiri kayak banyak hal-hal yang gue ngerasa di film pertama dan kedua gue yang ingin gue perbaiki gitu, dan film ketiga gue tuh jadi kayak mediumnya gitu. Dan ketika gue sudah mungkin lebih punya kedewasaan lagi, lebih ketemu banyak problem-problem hidup yang bisa gue tuangkan di film Perayaan Mati Rasa gitu. Jadi mungkin perspektifnya lebih, bisa dibilang lebih ajak dan juga berusaha lebih grounded gitu. Tapi mungkin masih juga ngebahas kehilangan karena emang selalu itu yang ngebuat gue takut, dan itu ketakutan gue yang terjadi di setiap hari, setiap malam sebelum tidur gitu. Kayak pertanyaan bagaimana jika mungkin gue yang harus pergi duluan, atau bagaimana jika orang tua gue harus pergi meninggalkan gue, dan bagaimana kondisi mental gue siap menerima semua situasi itu gitu. Dan Perayaan Mati Rasa tuh bentuk proyeksinya sebenarnya gitu. Jadi kayaknya gue akan mati rasa itu deh ketika, atau sehilang itu, atau tidak berfungsi itu ketika one day orang yang gue sayang harus meninggalkan gue gitu. Jadi Perayaan Mati Rasa adalah bentuk proyeksi dari ketakutan-ketakutan yang masih dan terus ada buat Umay Shahab sampai hari ini. Yes, dan kali ini sudut pandangnya adalah dari anak pertama dan kedua yang kehilangan orang tua ya. Ini menariknya di sini, dan tadi dibilang berarti ini masih sangat personal dengan Umay di film ketiganya, karena benang merahnya adalah tentang kehilangan itu ya, Pak. Yes, tepuk tangan dong untuk jajaran filmmaker kita. Tapi tetap di sini karena kita akan mengundang jajaran cast untuk bersama dengan kita. Karena bocorannya buat teman-teman media, teman-teman cast itu belum